بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi hari ini kita akan menyelesaikan subtema yang ketiga, yaitu pembelajaran kelima dan keenam pada tema 8 subtema 3. Materi pembelajaran 5 kita akan membahas tentang rambu petunjuk arah, membuat laporan dalam bentuk diagram, menyebutkan keragaman teman sekelas. Materi pertama membaca rambu petunjuk arah. Anak-anakku, kalian sudah mempelajari beberapa rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada dua macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Rambu petunjuk adalah rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa rambu-rambu petunjuk tempat. Nah, ini adalah beberapa gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Kalian bisa melihat nomor 1 itu adalah rambu petunjuk masjid. Jika kalian dalam perjalanan hendak sholat di masjid dan kalian melihat gambar seperti nomor 1 ini, yaitu gambar masjid, maka itu artinya kalian sudah dekat dengan keberadaan masjid tersebut. Nomor 2, rambu petunjuk tempat rumah sakit. Nah, yang kedua itu adalah rambu tempat rumah sakit. Yang ketiga, rambu petunjuk tempat pom bensin. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah. Lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, kalian harus tahu dulu gambarnya apa. Jadi nanti kalian bisa mengisi petunjuk arahnya. Misalkan kita akan mengisi pertama yang menunjuk arah lurus atau tanda panah ke atas. Kita isi gambarnya itu apa? Pom bensin. Yang ini ya, pom bensin.
Berarti sekarang kita akan mengisi yang ini nih. Yang panah ke kanan. Gambarnya ini. Ini gambar apa? Itu adalah gambar mall. Maka kita akan menulis mall. Sedangkan ada gambar yang tanda panah ke kiri. Kita lihat ini apa? Ini adalah masjid. Maka kita akan mengisi petunjuk arah yang ke kiri atau panah ke kiri dengan tulisan masjid. Begitu ya anak-anakku cara mengisinya. Insya Allah sangat mudah dan gampang. Kalian tinggal melihat gambarnya apa dan kalian tinggal menulis pada papan petunjuk arah tersebut sesuai dengan gambarnya. Materi selanjutnya membuat laporan dalam bentuk diagram. Ayo berlatih. Bangsa Indonesia terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelas kalian. Keragaman mengenai pengalaman mengunjungi suatu tempat. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Misalkan kolomnya seperti ini. Kalian menulis nama-nama teman kalian. Terus kalian mencontreng tempat yang menjadi tujuan atau yang menjadi pengalaman mengunjungi tempat tersebut. Kalian menanyakan terlebih dahulu kepada teman kalian tentang pengalaman teman kalian mengunjungi suatu tempat. Nah, ini sudah ada ya. Contohnya nomor 1, Amin pengalaman mengunjungi suatu tempatnya yaitu pantai. Nomor 2, Budi. Budi itu ke gunung. Edo kebun binatang. Kelvin ke gunung. Lani ke sawah dan yang lainnya. Nah, sampai nomor 15, Wawan yaitu ke pantai. Tempat yang dituju Wawan yaitu pantai. Nah, pertanyaannya, buatlah laporan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Jadi anak-anakku, dari tabel yang ini sama yang ini, kalian diperintah untuk membuat diagramnya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat cara membuat diagramnya, yaitu kalian melihat dari catatan yang ada di tabel ya. Nah, kalian tulis angka 1 sampai 10. Ini. Terus di bawahnya kalian tulis pantai, gunung, sesuai dengan ini tempat ya yang dituju oleh teman kalian. Nah, setelah itu kalian mengurutkan, misalkan dari 1, Amin pergi kemana? Ke pantai. Maka Amin masuk ke grup sini. 1 nih, Amin pergi ke pantai. 2, Budi gunung. Maka ditulis di sini Budi nih ke gunung. Edo kebun binatang. Di sini Edo kebun binatang. Kelvin ke gunung. Nah, ini gunung udah 2. Terus Lani ke sawah. Pertama Lani ke sawah. Terus Luna ke pantai. Nah, bertambah diagramnya bertambah 1.
Terus Lia ke pantai lagi, bertambah lagi. Terus Nanang ke sungai, berarti di sini ditulisnya tabelnya atau diagramnya dengan warna biru. Selanjutnya Putra itu ke gunung, tulis di sini. Jadi ada 3 yang ke gunung ya. Lanjut Rido kemana? Kebun binatang. Nah, kebun binatang ada 2. Nomor 11 Siti ke pantai 4. Tia ke pantai lagi berarti ada 5. Untari ke kebun binatang ada 3 yang ke kebun binatang. Untung kemana ini? Ke kebun binatang. Berarti ke kebun binatangnya ada 4 ya, ini ya kurang. Berarti harus diarsir lagi di sini nih, ada yang ke kebun binatang ada 4. Selanjutnya Wawan pantai. Nah, yang ke pantai itu jumlahnya ada 6. Ini diagramnya sampai sini. Yang ke gunung ada 3. Sungai ada 1. Sawah 1. Kebun binatang ada 4. Nah, begitulah anak-anakku caranya memasukkan data berupa tabel mengenai tempat yang dituju atau dikunjungi oleh teman kalian. Dibuatkan diagramnya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman atau anak-anakku. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya. Materi selanjutnya menyebutkan keragaman teman sekelas. Nah, apa saja keberagaman yang kamu temukan di kelasmu? Nah, jawabannya yaitu keberagaman suku bangsa, karena di kelas kalian tidak berasal dari satu daerah saja. Ada yang dari suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar, suku mana lagi? Suku Sunda, dan yang lainnya. Selanjutnya, keberagaman pekerjaan orang tua. Orang tua kalian beraneka ragam pekerjaannya ya. Ada yang ditambang juga beda-beda. Ada yang jadi manajer dan yang lainnya. Keberagaman bahasa daerah. Nah, kalau sudah beda suku, pasti juga bahasa daerahnya juga berbeda, termasuk adat serta agama yang dianutnya. Selanjutnya, apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Diskusikan bersama temanmu. Nah, seharusnya atau jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu saling mengasihi dan menyayangi teman, menjaga perasaan teman dengan tidak membuatnya tersinggung, berusaha untuk membuat teman selalu tersenyum. Itulah makna dari kerukunan yang kamu lakukan terhadap temanmu di kelas. Ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Materi pembelajaran ke-6, kita akan belajar membuat karangan berdasarkan gambar, mengenal budaya Indonesia. Materi selanjutnya membuat karangan atau cerita berdasarkan gambar. Menyusun paragraf berdasarkan gambar
biasanya menggunakan gambar-gambar seri. Gambar-gambar seri ialah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Tiap-tiap bagian dari gambar tersebut memiliki ceritanya masing-masing. Kemudian gambar inilah yang nantinya disusun secara urut hingga membentuk cerita yang runtut dan menarik. Langkah pertama dalam menyusun gambar seri ialah menentukan judul cerita dari gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, tentukan peristiwa pertama pada gambar. Peristiwa tersebut harus disusun dengan urut dan logis. Selanjutnya adalah membuat kalimat yang menjelaskan gambar tadi. Setelah itu, susun kalimat hingga membentuk cerita yang urut dan baik. Nah, anak-anakku, di depan kalian sudah ada gambar seri ya. Di situ ada 6 gambar yang bila diruntut atau diceritakan, maka gambar tersebut akan menjadi sebuah paragraf karangan atau cerita. Nah, mari kita perhatikan. Suatu hari ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari. Nah, gambar pertama menyebutkan setelah turun dari bis, sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Nah, gambar 1 dan 2 sudah mewakili kalimatnya ya. Nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Nah, gambar ketiga, kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Edo membantu sang nenek menyeberang jalan. Selanjutnya, Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu sang nenek. Nah, kira-kira seperti itu ya singkatnya anak-anak, cerita dari gambar seri yang ada di depan kalian ini. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Jawabannya apa? Rambu lalu lintas yang terlihat dari gambar adalah zebra cross, papan petunjuk tempat masjid, papan penunjuk arah perumahan Lestari, dan lampu lalu lintas. Pertanyaan nomor 2, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Jawabannya yaitu hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas, menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang untuk memastikan kondisi jalan raya, dan menyeberang pada tempat yang disediakan, yaitu zebra cross. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Materi selanjutnya mengenal budaya Indonesia. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia tentunya. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anakku, kalian perhatikan rumah adat, pakaian adat, dan asal daerahnya dari mana, ya kan? Di situ kalian bisa lihat rumah adat yang pertama yaitu dari Kalimantan Barat. Rumah adat dan pakaian adatnya dari Kalimantan Barat. Selanjutnya rumah dan pakaian adat dari Bali. Gambar baris ketiga yaitu rumah adat dan pakaian adat dari Jakarta. Nomor 4, rumah adat dan pakaian adat Papua. Dan yang terakhir,
rumah adat dan pakaian adat Sulawesi Tenggara. Itulah beberapa contoh mengenai rumah adat serta pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jika kalian ingin melengkapi atau menambah wawasan, kalian bisa membaca buku pada halaman 171, 172 sampai 174. Di situ ada rumah adat, pakaian adat yang mewakili tiap-tiap daerah. Silahkan kalian cari asalnya dari mana ya. Semoga kalian bisa membedakan rumah adat dan pakaian adat tiap-tiap daerah di Indonesia. Nah, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan materi pembelajaran ke-5 dan ke-6 atau materi terakhir pada subtema yang ketiga. Insya Allah kita akan belajar di subtema yang terakhir, yaitu subtema yang keempat. Sebelum kita akhiri, mari kita absen dulu ya anak-anakku. Seperti biasa kalian menulis hadir atau sebutkan namanya siapa. Hadir, misalkan Ayub dan sebagainya. Ya, kita akan mulai mengabsen ya. Abdullah Ayub, Abdurrahman, Afan Al-Azkaraya, Ahmad Dafa Abdinar, Ali Abdurrahman Soleh, Andika Dwi Permana, Arkan Said Ramadan, Bintang Putra Uganda, Dia Mirza, Fahzam Fahri, Fatih Rizki Zahran, Fudail Al-Ayyubi, Giri Nur Al-Farizki, Lutfi Huddanur Wahid, Muhammad Nizam Muazzam, Muhammad Rafi'i Nur Cahyadi, Muhammad Raihan Ramadan Nur, Muhammad Rijal Akbar, Muhammad Taufik Ar-Rahman, Muhammad Zaki Abimanyu Padur Rahman, Roid Muflih Mufid, Salman Al-Farizki, Satrio Arik Ulan, Vino G. Saputra, dan terakhir Wildan Zakian Shah. Silakan kalian tulis hadir di kolom komentar atau menyertakan hadir nama kalian siapa, tulis di kolom komentar. Untuk tugasnya kalian lihat di video. Jika belum lengkap nanti akan di WA-kan tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.